aku udah nggak KDRT kok gitu. KDRW. Kekerasan dalam rumah warga berarti mukulin istri orang. Ya, kau bangun nih pagi masih hidup. Emang gak rezeki napas itu? Gue gak expect Bang Bonar bakal ngomong begini tau. Tunggulah, ini kru, kalian ketawa-ketawa aja kali John. Keluarin aja lah suaranya, emang gak boleh? Hai, gue Mega Salsabila. Hari ini gue kedatangan komik Batak yang ternyata itu saya juga. Selamat datang Bang Bonar, mana lu? Halo Mega Salsabila. Tepuk tangan lah krunya gitu biar gak kosong-kosong kali. Baru kamu loh tamu yang minta tepuk tangan. Enggak, soalnya aku kan ada beberapa adalah program podcast juga gitu kan. Kalau udah bintang tamu iya langsung kepancing gini gitu. Terus kalau misalnya krunya nggak tepuk tangan, kepotong gaji kau ya gitu. Padahal bukan aku yang gaji gitu. Maksudnya kan biar suasana ininya enak juga. Iya. Iya betul, aku Itokmu. Iya, aku mamaku baru purba. Oh mama, bukan kau? Bukan, aku mah baru Sunda. Kalau kau baru purba, iya itu Itok juga sih. Kecuali aku cewek, kau cowok, kita pariban. Oh, gitu. Ada gitu-gitunya. Ya, nggak paham sih. Itu. Ternyata mama purba. Mama purba. Tapi Simalungun ya? Simalungun. Oh iya benar. Mualaf. Ya nggak apa-apa, nggak ada kaitannya itu mah, bebas aja. Tahu-tahu Bang Bonar mau mualaf juga. Belum, nggak dulu. Belum berarti akan dong. Ya kan, nggak tahu lah nanti lah. Bang Bonar nih baru menikah ya, Masya Allah. Setahun, sudah tanggal 23 September, iya betul. Oh udah mau berarti setahun. Harusnya tayang ini 2 minggu lagi, udah lewat harusnya ya. Setahun. Sama Boru Siburian, namanya Desi Berlian Siburian. Tapi di kontakku dia ganti nama dia jadi Cintaku Sayangku Segalanya. Gak ada marga-marganya ya, langsung Cintaku. Betul, itu dia. Pakai adat Batak. Pakai adat Batak. Tapi ada adat lain nggak? Nggak ada kan, sama-sama Batak. Jadi nggak ada yang adat-adat gimana-gimana gitu. Adat Alwi gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Apa sih Bang? Biasanya aku nonton kau di Suci. Tapi keluarnya cuma sebentar dong nontonnya. Sebentar. Padahal jagoanku loh, maksudnya di awal-awal tuh ini banget. Itulah, ini untuk penonton Authority ya. Jangan pernah sombong, itu aja lah bilang. Maksudnya kesombongan itu hanya milik yang maha kuasa. Itu karena ini sih, karena mungkin karena terlalu menampung kayak lu jagoan gua gitu-gitu, mengamini gitu, akhirnya agak jumawa sedikit, agak ada anggap remehnya gitu. Udah kepleset. Itu kepleset kenapa? Ngeblank apa-apa? Jadi malamnya aku begadang, nggak tidur. Itu posisinya aku belum tidur tuh, show itu. Itu masih jadi ini asisten Bang Panji nggak? Sudah nggak? Oh udah nggak. Show begadang, nggak tidur, akhirnya udah tuh apa yang disiapin lupa, tiba-tiba membawa materi lama. Gitu-gitulah. Berarti apa yang udah ditulis nggak sesuai sama yang dibawain? Enggak. Bahkan nggak ada yang ditulis sih itu. Kayak ingat apalagi itu sih materiku. iya sih terlalu jumawa ya. Betul, gitu. jadi kayak open mic, makanya aku menyesal gitu. Cuman kayaknya itu aku nganggapnya ya ini cara Tuhan supaya memang belum saatnya nih Bonar naik. Karena kalau seandainya saat itu aku naik tentu jumawanya makin nggak masuk akal gitu. Mungkin yang komik baru langsung apa sih kau gitu. Jadi itu kayak ya udah belum saatnya. Ibaratnya kau belum bisa nyetir mobil, belum saatnya kau punya mobil gitulah. Gitu kira-kira. Tapi ada kepengenan buat ikut kompetisi lain gak setelah keluar di awal di Suci? Aku tuh sempat nanya, Suci 11 boleh ikut lagi gak sih? Oh masih pengen di Suci? Nggak harus Suci juga, Lugas ikut, Somasi kemarin sempat ikut juga gitu. Pengen belum puas mengukur diriku di kompetisi gitu. Pengen tahu aja seberapa jauh sih bisanya dengan lebih proper ya gitu. Itulah. Karena kemarin gak terlalu proper maksudnya? Enggak proper saya. Tolol itu mah saya. Oh Bang Bonarnya yang gak proper, sayanya. bukan kompetisinya? Oh tidak dong, diserang Kompas. Tapi kau pernah Suci gak sih? Suci belum pernah lolos. Suca ya? Suca yang lolos. Oh iya benar. Kalau ini kan ada Suci 11 nih, ikut gak Mega? Pengennya. Ger. Kalau Terus anakmu nanti kau tinggal open mic? sekarang aja aku tinggal. Ya juga ya. Aku tinggal. Itulah salah satu alasan aku belum siap punya anak.
Oh iya, nikah setahun belum punya anak nih. Nikah setahun belum punya anak. Child free apa? Childhood. Menunda. Nahan, betul. Apa yang ditahan? Tunggu apa? Mau nunggu apa dulu? Mental. Kesiapan punya anak. Kau bayangkan nggak? Kau belum pernah ngurus manusia gitu. Tiba-tiba ada manusia baru yang harus kau urus gitu. Harus kau didik, mandikan segala macam gitu loh. Belum lagi secara fisik. Kalau anakku cewek mukanya mirip sama aku. Kayaknya aduh. Kenapa emang kalau mirip bapaknya? Emang cewek mirip Bayangkan bapak? aja aku cowok, ini cewek tapi kayak aduh jelek kali anakku. Semoga anakku cowok dah. Enggak loh, enggak semua gen anak cewek dari bapak kok. Kan Ya. istri cantik yang masih bisa lah diperbaiki tuh. Ya kan itu makanya peluangnya selalu 50-50 gitu. Bisa jadi cantik, bisa jadi seperti saya gitu. Jadi kayaknya harus kusiapin. Mungkin kayak olahraga supaya katanya ya kalau lebih sehat olahraga tuh lebih membantu si sel spermanya lebih bagus gitu. Sehingga ketika pembuahan hasilnya lebih mantap lah gitu. Berarti udah ngejalanin tuh Belum. olahraga-olahraga. Oh karena masih nahan ya? Makanya karena belum siap gitu nantilah. Targetku sih per tahun 2002 ini 4 ya. 24. 2025 per tahun 2025 kayak stop merokok, stop begadang gitu, game gitu, olahraga lah gitu. Target gitu kan. Untuk memperbaiki sel-sel. Semualah kehidupan, pola hidup. Karena kan kalau punya anak kayak bangun jam 3 pagi gitu. Aku tuh Oh sementara keren loh kalau cowok mikirin itu. Biasanya enggak, cowok bikin-bikin aja udah sebel ya. aku ini belajar dari bapak. Oh. Bapakku tuh kayak udah kami lahir udah tuh dia pulang malam pergi pagi gitu kami berangkat sekolah dia belum bangun, dia pulang kerja kami udah tidur gitu, jadi kayak nggak punya waktu Oh bukan punya belajar bapak. dari bapak, berarti takut kayak bapak dong. Iya belajar dari kesalahan bapak Oh, maksudnya iya. gitu. Udah gitu sekali kan udah almarhum ya, udah meninggal warisannya hutang gitu. Oh udah nggak ngurus ninggalin hutang gitu, kayak sempat kesal gitulah. Jadi Oh, aku itu nggak yang pengen nggak itu mau. terulang. Oh. Tuh. Minimal nanti punya apa-apa dulu biar punya financial freedom dulu. Itu keduanya lah, tapi yang paling pertamanya Mental. mental aja gitu. Karena kalau uang mah sampai meninggal pun nggak cukup sebenarnya. Iya, tapi kata orang-orang nambah anak nambah rezeki. Yang dicari. Yang- Kalau nggak nyari yang nggak iya ada. gitu kan kayak beatnya Andika Safin komik Depok. Nah, banyak anak banyak rezeki yang harus dicari gitu. Ya benar. Oh iya, pantesan bapakku anak 7. Rezekinya segitu-gitu ah. 7 dapat 1.000.000 100 700. Mau beli apa coba? Paket aja udah 100 berapa gitu. Mending kalau dapat 1 juta, kalau nggak dapet dia Ya sehari. itu makanya. Ya itu jadi lebih ke mentalnya aku lebih pengen nyiapin gitu. Terus kayaknya nggak akan banyak-banyak deh. Kami 5 bersaudara laki-laki semua gitu. Nggak mau lah sampai 5, 1 aja lah udah. 1 atau 2 lah ya. Pilih aku atau dia. 1 atau 2. Belum tahu sih, aku pengennya 1 aja lah. Kayaknya Enggak, susah. biasanya nambah tuh. 1 nih, misalkan 1 cowok, nambah cewek. Biasanya gitu. Kalau 1 cewek nambah Kayak cowok. makan nasi padang ya nambah perkedel gitu. Kayak nggak tahu ya, mungkin jebolan nih yang kedua mungkin. Nggak tahu lah ya, tapi kayaknya untuk sementara masih 1 dulu deh gitu. Karena ngurus istri belum lagi. Ada perbedaan nggak dari sebelum menikah sama udah menikah? Banyak lah. Apa tuh? Apa aja biasanya? Jam tidur. Dulu sebelum nikah tuh aku kan main Mobile Legends terus ya. Game terus gitu. Bisa tidur jam 5 pagi, jam 6 pagi gitu. Sekarang tidur ya jam 11, jam 10. Karena disuruh dipelototin. Nggak dipelototin sebenarnya. Lebih ke kalau aku belum di kasur dia nggak bisa tidur. Oh gitu. Ya itu strategi dia lah ya. Cuman kan kasihan masa awak ngurusin Hilda, Balmond, istri nggak diurus kan. Jadi ya udahlah tidur deh gitu. Jam tidur tuh Jam pertama. tidur terus rokok. Dulu aku merokok di mana aja di WC, di kamar gitu. Sekarang nggak boleh. Harus di luar rumah. Harus di luar. Kami apart kan. Bahkan di balkon nggak boleh. Jadi harus keluar apart gitu. Karena sensitif dengan asap rokok. Tertutup ada air turun ya. Kalau ada asap. Kami nggak ada itunya, aku takut juga tuh. Oh nggak ada. Nggak ada sensor airnya itu loh. Sensor asap.
Oh iya deh. Sensor asap nggak ada itu tuh. Ya itulah. Kalau nah ini kan kau udah mengalami 2 kali pernikahan nih. Dari sudut pandang seorang istri deh. Bagusnya tuh suami tuh kayak mana sebenarnya? Bagusnya suami. Iya Ya, standar deh, standarnya kayak Aku belum dapat yang bagus lagi. Jadi belum tahu yang bagus gimana. salah pertanyaan gue ya. Inilah hal yang harus dihindari oleh suami-suami. Kabur. Kalau istri marah-marah cabut tuh biasanya cowok-cowok. Oh itu nggak boleh? Itu kita sebel, sebenarnya kita pengen didengar. Tapi kalian banyak kali ngomong. Ya memang kosakata perempuan tuh lebih banyak Iya daripada itu betul. laki-laki. Secara penelitian betul. Iya. Istriku sering kali mengasih tahu itu gitu. Sayang, cewek itu kalau ngomong butuh sehari 50.000. ngeluarin berapa kita? 50.000 50.000 kosakata. Sementara laki-laki cuma 20.000. 20.000 katanya. Ya, ya Jadi keluarkan aja selama kau keluar kerja gitu loh. Kenapa harus kau sisakan 10.000 untuk suamimu? Habiskan dengan teman-temanmu 50.000 itu. Cuman nggak bisa. Iya. Karena memang dia pengen ngobrol gitu. Iya betul. Ya itulah. Kalau cowok kan 20.000 kosakata keluar rumah udah habis ngobrol-ngobrol, nyampe rumah diem kan. Gak usah pengen ngobrol, istirahat. Mik. Iya. Aku main game aja udah 40.000 kata tuh. Cuman kata kasar semua memang. Kayak goblok gitu kan. Iya tuh dihindari tuh kalau istri lagi ngomel Iya, sebenarnya dia cuma pengen didengar. Iya itu kalau nggak salah kok di 3 bulan pertama kami nikah, aku silent treatment. Berantem ku diamin. Dan ternyata makin runyam gitu. Ternyata dia tuh pengennya ya udah berantem sekalian kelar gitu. Pengennya gitu, cuman faktanya berantem sekalian nggak kelar-kelar. Besok diungkit. 2 hari, 3 hari, seminggu masih diungkit gitu. Memang harusnya diselesaikan hari itu karena kalau nggak diselesain menumpuk satu jadi dar Iya ada sih, bom iya waktu. sih. Itu aku setuju sih. Memang nggak tahu ya setelah 3 bulan atau 4 bulan gitu komunikasi kami lebih lancar aja gitu. Aku ngasih tahu apa yang nggak aku suka, dia ngasih tahu apa yang nggak aku suka. Aku nurut, dia tentatif. Tergantung aja gitu. Tapi ya sebenarnya cuman lebih banyak kalah aja sih kalau kalau cewek kan emang pengennya menang terus. Iya kenapa gitu? Nggak tahu ya, genetik kali ya. Maksudnya perempuan memang Nggak, kalian ngerti. Cewek-cewek ini kalian ngerti, kalian pengen menang. Berarti kan hal yang kalian sengaja gitu. Harusnya kan bisa kayak nurun ego nggak pengen menang gitu. Tapi kalian pengen selalu menang. Tapi kalau berdebat argumen pasti bisa menang. Selalu kan? Selalu bisa menang kan? Iya. Diakui kan? Iya aku nggak ngerti ya. Setiap debat, perasaan aku udah lebih logis lah. Tapi selalu kalah gitu sama dia. Kayak, dan aku tipikal yang kalau berantem tuh nggak pengen lama-lama gitu. Ya udah deh ngalah gitu. Ya itulah makanya aku turun berat badanku. Karena diurusin. Diurusin. Jadi kurus. Betul, makan Ngurusin. teratur. Iya. Nah itu perbedaan juga tuh. Apa? Setelah nikah, pola makan. Dulu tuh apapun masuk lah gitu, bahkan bekas teman apa comot makan gitu kan. Sekarang tuh memang yang fokus sehat-sehat, sayur, kalau bisa hindari yang minyak-minyak goreng-goreng gitu. Buah. Aku nggak pernah dalam hidupku sebelum nikah bangun pagi makan buah, nggak pernah. Biasanya bangun pagi makan apa? Nggak makan, nggak ada uang mau beli apa-apa. Nunggu siang ya? Iya, ini dulu waktu sekolah, kan bapak udah meninggal, ekonomi sulit. Kami sarapan ke sekolah itu cuman energen 1 bungkus. Dibagi. Sama, roti gabin. Apa tuh roti gabin? Apa ya di sini? Roti kering. Roti gabin. Kongguan gitu lah, apa sih? Oh, biskuit. Iya biskuit peta gitu yang ada gula-gula tabur Oh, di iya, atas sana itu. Jadi mamaku akan beli itu 1 bungkus biskuitnya. Itu isinya berapa gitu. Pokoknya kami bagi-bagi bisa per orang karena 6 orang yang makan. Bisa 4 atau 5. Ada yang dapat 4, ada yang dapat 5 gitu. Si energennya masing-masing 1. Oh, masing-masing. Jadi itu sarapan sekaligus makan siang. Dicelup gitu Dicelup, biskuitnya. dihancurin, dimakan gitu. Sekolah berangkat, makan lagi nanti sore. Setelah mau mama malam. pulang, makannya Indomie gitu. Jadi nggak ada yang sehat. Cuman sekarang setelah nikah ya puji Tuhan ada rezeki juga yang bisa dikonsumsi lah ya. Akhirnya ada buah, pagi-pagi pukat pisang gitu-gitu. Udah disiapin lah sama istri. Iya. Itu yang kadang kalau misalkan aku berantem, yang nahan egoku gitu. Langsung keingat kayak anjir aku sakit dia ngurus, sarapanku diurusin dia gitu, masa ya udah nggak apa-apa deh kalah sekali ini gitu.
Tapi kadang masih ada loh laki-laki yang selingkuh padahal udah diurusin ya, sebel gak sih? Nah selingkuh ini kayaknya ya faktornya banyak. Tapi dia nggak ngebayangin apa dia diurusin, sarapannya disediain, bajunya dicuciin Nah sampai cowok bersih. itu kan ya ini terlepas cowok cewek lah ya. Orang pasti lebih nyari enaknya daripada inget kebaikan-kebaikan gitu kan. Biasa mungkin faktor selingkuh itu kan bisa kepuasan seksual. Bisa kan ada kadang cowok-cowok yang fantasinya terlalu tinggi, ceweknya terlalu strict gitu. Jadi nggak ketemu gitu, disuruhnya pakai baju apa suster gitu kan. Sailor Moon. Iya, orang istrinya kesel gitu, kau bukan pasien kau urus pula gitu-gitu mungkin. Jadi kayaknya perlu dikomunikasikan. Menurutku nikah itu komunikasinya yang penting. Ngobrolnya, dikasih tahu seterbuka mungkin gitu. Kayak aku sama istriku, aku pengen gini. Ini jujur kalau aku fantasinya cukup ya dari SD ya kan. Jadi Astaga. jadi ini fantasinya agak inilah gitu. Tapi dia ngomongin. Tapi ngomongin dan dari banyak pilihan istriku akan milih-milah ini. Ini aku nggak bisa, ini aku oke gitu. Ini oke, ini enggak gitu. Jadi ya udah, aku juga kan bukan menikahi apa ya bintang kan. Iya, Jadi iya, nggak mungkin dia bisa semuanya ini. Iya. yang fetish kita. Tapi yang paling ini istriku tuh pernah kan aku nunjukin fantasi-fantasi nih kayak ini sayang gitu kan. Terus dia tuh kayak, "Alah kau kecil juga kok banyak kali tingkah." Mana bisa kita kayak gini gitu lah gitu kayak. Terus aku mikir, ya juga ya. Diatur sedikit lepas pasti gitu. Jadi intinya kan itu, dia ngomong, aku ngomong gitu. Kita nemu tengahnya gimana gitu. Oh itu juga salah satu alasanku kenapa bisa bercerai waktu itu. Kenapa? Jadi pas udah nikah mantan suamiku baru bilang dia suka sama sedangkan dia tahu dari kita pacaran kecil gitu bang. Dari pacaran ya. Sampai bang aku bikin tato gambar Sailor Moon di punggung yang gede. Jadi dia pas bilang kalau kepengen pegang gede nih punggung. Dikasih punggung, hitungannya dipijat itu mah. Tapi iya komunikasi penting banget ya. Iya harus komunikasi. Nah itu tuh juga ini untuk teman-teman sohib cowok lah ya. Kalian gak usah paksain juga fantasinya gitu. Iya betul. Iya. Ya kalau memang dari awal kau udah tahu kau sukanya yang besar gitu, carilah yang besar. Jangan kau paksakan yang kecil jadi besar gitu kan. Kalau mau ya kasihlah uang buat operasi iya, kayak nah apa. itu tuh. Ini aku ngobrol sama siapa ya? Dia pernah bilang, kalau aku selingkuh, aku kan bayarin PSK nih misalnya atau selingkuhanku supaya make up, supaya ngurus skincare segala macam. Padahal kalau dipikir uangnya dipakai untuk skincare Dandanin istrinya atau apapun ke istrinya, ya istrinya cantik-cantik juga gitu. Jadi spek yang dia mau ya kan. Iya gitu. Iya ya. Kenapa harus buang uang untuk nyari cewek cakep padahal yang di rumah bisa dibikin cakep ya? Betul. Itulah apa ya? Yang menurutku kalau sebelum menikah tuh itu dipikirin baik-baik gitu karena mungkin orang bilang menikah kan nggak tentang seks aja gitu. Memang bukan enggak tapi itu Bagian tuh penting gitu loh. Komunikasi ya payung sebesarnya komunikasi. Jadi komunikasi tentang seks gitu, tentang ngurus anak, ngurus rumah gitu. Kayak aku di rumah nih, aku kan males ngurus apa beres-beres. Karena di mataku semua rapi aja. Kayak ada debu, selama debunya nggak berterbangan biar aja gitu. Istriku nggak bisa gitu, dia harus bersih gitu. Nah akhirnya kita komunikasi, ya udah aku yang ngurus apa yang tidak terlihat, kau ngurus yang terlihat gitu. Jadi dia ngurusin bersih-bersihin debu, aku ngurusin kayak toilet, bersihin kamar mandi gitu. Tapi bagi tugas ya mau gitu. Bagi tugas tapi porsinya menurutku nggak adil, bukan nggak adil ya, proporsional lah karena misalkan 100% nih bersih-bersih rumah, dia akan ngurusin 80%, aku 20% gitu. Karena kan setiap apapun pendapatanku ke dia semua. Udahlah itu gitu. Kalau finansial dia yang 20 gitu, Bang Borel yang 80. Oh enggak juga. Finansial dia masih lebih banyak uangnya daripada uang. Itu yang masih ku kejar gitu biar seimbang uang kita. Oh, belum setara finansial. Belum lah. Tapi dia sangat pinter ngatur duit.
Jadi aku sangat percaya ngasih uangku berapa aja gitu. Aku cuman seminggu tuh 500.000 doang. Oh dia yang ngasih? Iya, aku yang minta. Oh. Jadi ini uang berapapun ku dapat langsung ku setor. Udah setiap minggu, setiap hari Sabtu kau kasih 500.000 sama aku untuk minggu itu gitu. Untuk kayak transport beli rokok gitu ya? Iya, cuman ya namanya laki-laki kan cheating dikit-dikit lah ya. Kayak ada podcast nih transport cuma 300 misalnya. Ya udah kita aja gitu, tapi aku kasih tahu. Aku ada ini ya 300 untuk aja ya gitu. Gitu-gitu. Berarti yang besar-besar aja lah yang setor gitu. Iyalah gitu. Itulah komunikasi. Itu penting. Tapi istri sekarang masih ngegame nggak? Masih tapi bukan game yang bikin apa yang bikin Lupa waktu. lupa waktu, benar. Tapi ngelarang nggak? Udah sih game mulu gitu. Masih ada kadang-kadang. Masih yang kayak kalau misalkan kita janjian nih hari ini kita pacaran ya gitu misalnya. Oh masih ada pacaran? Masih. Oh masih setahun ya? Iya, tapi kayaknya itu harus dibiasakan dari tahun pertama menurutku. Makanya kami oke lah entah sekali sebulan atau sekali 3 minggu gitu. Kita ada hari di mana kita pacaran gitu. Dia pengennya kalau kita lagi pacaran itu aku nggak megang handphone sama sekali. Ya kan nggak mungkin, nggak bisa dong. Gitu. Cuman ya diusahakan lah. Begitulah. Apa yang paling aneh menurut Bang Bonar tahu pas udah nikah? Oh ternyata istriku begini. Kentut. Biasanya ada kejutan-kejutan tuh kalau udah nikah. Kentut. Tiba-tiba ngobrol-ngobrol gitu. Ih. Itu mah masih wajar lah. Tapi kan kaget. Aku 10 tahun pacaran Mega. Nggak pernah dia kentut depanku. Oh masih ini Hari jaim, kedua jaim. nikah udah kentut-kentut sembarangan aja. Ya udah aku balas. Udah gitu bau lagi kadang-kadang kentutnya. Emang berharap wangi gitu. Minimal nggak berbau Mega. Kan biasanya kalau bunyi nggak bau. Ini udah bunyi bau gitu. Jadi polusi udara, polusi suara. Kayak lagi ngobrol di kasur lagi tiduran ngobrol-ngobrol ngomongin apalah gitu. Tiba-tiba nanti kentut aja gepruk gitu kan. Belum tercium tuh baunya. Lanjut ngobrol terus dia tutup hidung sayang bau gitu. Kayak wah anjing emang bau sih. Berarti kalau pacaran masih jaim-jaim dong ya. Mungkin lah ya. Mungkin. Berarti ditahan tuh kentut. Iya, oh kami ada semomen pacaran dia ke toilet bentar gitu. Kayaknya itu kentut deh. Itu kentut. Apalagi ya? Overthinking. Oh istri Dia, overthinkingan iya. orangnya. Kalau aku nggak gambarin sampai jam 9 malam, jam 10 malam. Pasti udah pikirannya kemana-mana gitu. Berarti harus chattingan terus. Ya minimal lapor lah. Makanya misalkan nih nongkrong nih kita nih jam 10 nih misalnya. Aku bakal fotoin kau kirim ke dia lagi sama Mega ya lagi ini gitu. Jadi di handphoneku banyak kali foto komik. Ada Indra Firmawan, Awe, Bang Abdur, Bang Panji. Banyak lah Yono gitu. Untuk ngelapor ngasih tahu posisiku di mana gitu. Tapi ada kayak aku ya sebagai istri aku tahu teman-teman dia mana yang bisa membawa dia ke arah negatif. Biasanya aku nggak boleh tuh jangan main sama itu gitu. Oh ya dia tahu. Cuman PR-nya aku kan bikin konten sama Ristek. Istriku tuh bilangnya Ristek tuh pengaruh negatif untukku gitu. Cuman main sama Ristek itu aku bisa ngeluarin sisi kekanak-kanakanku gitu. Karena di dia nggak mungkin keluarin sisi kekanak-kanakan. Jadi itu akan aku pertahankan main sama si Ristek ini walaupun mulut kami kasar, mainan kami tolol-tolol gitu. Tapi di situ aku ngeluarin sisi kekanak-kanakanku gitu. Jadi aku udah jelasin itu sama dia. Dan Yaudah dia deh, nggak menerima. apa-apa. Iya dia nerima. Selama ya tau nggak tiap hari juga kan aku sama dia gitu, sama Risteknya gitu. Kalau style ada yang berubah nggak dari Bang Bonar sebelum sama setelah menikah? Lebih ke ini sih, kalau style pakaian sih nggak ada lah. Lebih ke mulai mikirin skincare gitu. Iya. Oh tadinya enggak? Nggak ada tadi. Serum cowok juga Nggak, ada loh Iya ada. Nah aku taunya setelah nikah. iya. Akhirnya aku lihat dia pakai apa sih itu? Banyak kali yang kau tetes ke mukamu itu gitu-gitu. Terus aku lihat ini fungsinya ini kata dia. Oh coba deh gitu. Jadi lebih ini mungkin terlihat kusam tapi ini udah better dari yang sebelum nikah gitu. Sebelum nikah mau kayak kuli nggak pernah mandi. Itulah. Pernah diajakin kayak facial gitu-gitu? Pernah. Ke seumur hidup baru pertama tuh ke salon. Kayak diurusin rambut kita gitu. Kayak ih ada ya kerjanya. Dulu tuh pasti mikir gitu. Ngapain sih ke salon? Aku pun bisa gini-gini aja gitu. Sekarang ya ternyata
menikmati waktu lah dengan istri, ada yang gitu-gitunya. Oh jadi kalau istri ngapa-ngapain nggak cuma nunggu kayak bapak-bapak baca koran gitu-gitu. Iya. Ikut di situ kayak Ikut. treatment. Tapi nggak semua lah ya, nggak semua kegiatan. Kalau dia ke pasar gitu, malas tuh aku. Udahlah kau aja masuk gitu, aku nunggu di mana gitu. Oh. Jadi yang penting aku kasih tahu kalau ini aku kurang masuk nih. Kalau ke pasar gimana gitu. Dia setuju ya udah aku di luar. Salon bareng ayo gitu. Tapi menunda anak keputusan bersama. Keputusan bersama, dia pun belum siap. Dia lebih ke ini sih, dia nggak siap ngelihat aku masih pola hidupnya masih kayak gini, kayak begadang, ngopi, rokok kencang. Begadang kan diperlukan kalau punya bayi. Nah itu aku bilang sama dia, ya tapi begadangnya jangan dari sekarang, tunggu punya bayi kata dia. Oh juga iya sih. masuk akal. Oke deh kalau gitu. Gitu. Cuman waktu kau anak pertama kan masih ada suami yang pertama tuh. Dia gimana ngurus juga atau? Justru karena nggak ngurus maka kita cerai bang. Oh gitu. Jadi aku baru lahiran berapa hari gitu, dia udah main-main keluar pulang malam. Terus aku kayak baru lahiran ya belum bisa apa-apa. Jadi aku kayak merasa sendiri gitu. Akhirnya aku bilang sama dia kan, aku pulang aja lah ke rumah orang tuaku. Di sini pun aku sendiri kok, nggak ada yang bantuin ngurus anak, gak ada yang bantuin. Padahal aku baru bangun beranak. Udah aku pulang ke rumah orang tuaku. Aku pikir dia akan sadar dan nyusulin gitu. Ternyata dia nikah lagi sama janda anjir. Lah, abis itu udah kita nggak ada komunikasi lagi langsung. Dia tuh cerai. kayaknya nggak pernah nengok video orang melahirkan. Dia lihat bang gua ngelahirin normal lagi. Dia lihat sakitnya. Dia lihat secara langsung bagaimana. Anjir. Anaknya keluar langsung dia yang ngazanin kok. Yuh, Dia keluar. dia zanin doang, nggak diurus. Iya lagi. Nggak boleh gitu. Percuma dia nggak akan nonton. Oh nggak nonton, dia nggak punya handphone ya? Gak punya kuota. Nggak punya kuota. Handphonenya ada. Iya. Tunggulah, ini kru, kalian ketawa-ketawa aja kali jangan. Keluarin aja lah suaranya, emang nggak boleh? Boleh kan? Tapi percuma mereka ketawa nggak masuk sini. Ya minimal di kitanya kerasa ya gitu kayak. Mereka cuman apa sih keluarin aja loh. Biar happy semuanya gitu loh. Jadi keganggu. Pada mode silent semua gitu. Lanjut. Lanjut. Berarti jangan tipe kayak gitu. Laki-laki tuh harusnya kayak bantuin lah istri baru melahirkan. Kalau bisa jangan baru melahirkan doang, sampai gede itu tanggung jawab bersama gitu. Iyalah, anak kita kan bukan anak istri aja gitu. Iya, anak berdua kan. Gitu. Kadang-kadang yang kedua pun kalau yang kedua enggak, yang kedua tuh lebih aware sama anak. Tapi Cuman KDRT aja. aduh, sama anak aware sama istri enggak ya? Iya. Kayak mananya? Tapi udah berdamai. Iyalah, justru kan udah berdamai makanya kau berani cerita. Iya, dianya juga tapi aku lihat dia tuh ke anak tuh nggak kayak yang pertama gitu. Lebih care ya. Lebih care, walaupun kita udah pisah dia tetap. Ada kemungkinan rujuk dong? Dia sih pengennya. Terus? Gitu. Aku belum. Oh. Masih takut ini beneran udah berubah apa belum gitu. Ini aja kau les taekwondo. Untuk apa bang? Jaga diri? Iyalah, jadi kalau dia KDRT kau udah bisa ngelawan gitu. Dia ini yang aku lakukan selama 2 tahun belakangan gitu. Berapa bang sebulan? Jadi boleh emang harus. jadi emang kan harus. minimal dia care sama sama anakmu gitu. Tapi KDRT-nya bisa kau yang ngatasin gitu loh. Oh. Belajar taekwondo aja gitu. Iya. Kalau yang pertama kan nggak care ngurus anak. Ya udah nggak usah itu mah. Itu sih. Iya. Mana yang pertama tuh tapi nyari nafkah. Walaupun dikasih sehari 5.000. Gak nafkah itu. Uang warnet itu cuma 5.000. Bang, 5.000 zaman sekarang itu bisa buat bayar denda triliun 300. Ya kan dapat triliunnya dulu. Baru bayar denda 5.000. Cuma dapat 5.000. Yang pertama tuh nyari nafkah lah gitu. Maksudnya makan, rumah segala macam Ya, disediakan. seberapapun dia cari dapat dikasih gitu ya. Iya. Oh. Enggak dikasih kaku, dikasihku 5.000 aja. Kayak jadi dia simpen aja. Jadi yang penting aku rumah, makan gak usah pikir, listrik segala macam gak usah pikir. Udah dia yang 5.000 tackle buat gitu. beli kopi aja. Oh gitu. Gitu. Terus Kalau yang kedua enggak enggak. mencari nafkah.
lebih tepatnya COVID waktu itu, pengurangan Oh, karyawan. berarti kan itu lebih ke kondisional. Kondisional gitu. Cuman kalau yang kau lihat dia yang kedua ini cari nafkah oke juga nggak? Dia tuh tipe orang yang nggak bisa kerja bang, menurutku. Jadi aku tuh berusaha untuk bangun bisnis sama dia, karena aku tahu dia nggak bisa kerja, dia nggak bisa diperintah orangnya. Tapi bisnis jalan bisa. Bisnis bisa tapi apa ya? Nggak sabar. Nggak sabar betul. Nggak sabar dan ini bosenan. Oh. Ganti bisnis ini ganti modal habis kagak ada yang balik gitu, ngabisin duit doang biasanya. Kok kayak mana sih pacaran nih? Gak kau tengok dulu sebelumnya. Iya memang aku nggak Ya pacaran. gak apa-apa lah. Ya itu lo kan intinya belajar lah. Belajar. Cuman kalau misalkan dia ngajak rujuk setelah kau bisa taekwondo mau? Nggak tahu, Hah? nggak tahu, belum. Nggak tahu. Nggak harus taekwondo sih, lihat dia bener aja. Iya siapa tahu kalau dia kan nggak ada jaminan nih dia bilang aku udah nggak KDRT kok gitu. KDRW. Kekerasan dalam rumah warga berarti mukulin istri orang. Kesel dong. Suami orang yang kesel ngapain kau pukulin istriku gitu loh. Kocak itu mah jangan balik kalau gitu KDRW. Tapi menurutmu bisa gak sih orang yang kayak gitu bisa berubah gak sih? Laki-laki yang temperamen tuh bisa berubah gak? Sebenarnya kemungkinan berubah tuh selalu ada. Cuman prosesnya lama, cepatnya tuh beda-beda tiap orang gitu tergantung. Misalnya dia ada momen yang bikin dia, kayaknya aku udah salah deh gitu. Entah apalah ya tiba-tiba di mimpi kedatangan Nabi misalnya gitu. Kayak kau jangan kasar lagi sama istri gitu. Misalnya. Ada hidayahnya. Iya gitu, ada momen-momen tertentu yang membuat dia tersadar dan akhirnya cepat berubah gitu. Atau dikasih biar jerak. Kayak Lesti Kejora tuh dilaporin dulu bilarnya baru dia rujuk lagi. Kayaknya enggak deh. Tapi jerak kan? Kita nggak tahu mungkin cuman satu dilapor dari 7 Satu? kejadian kan nggak tahu. Ya maksudnya bikin jerah itu mungkin solusi tapi lebih ke perubahan itu harus datang dari dia sendiri sih gitu. Berarti efek jerak gak ngaruh menurut kau? Nyaru untuk jangka pendek sih kayaknya. Kayak maling kan banyak residivis kan pencuri gitu. Dia kan hanya nggak mencuri setelah entah 2 bulan atau 3 bulan setelah keluar penjara. Bulan keempat nyuri lagi masuk lagi kan gitu kan. Oh iya. Iya gitu sih paling jadi butuh kesadaran dari orang yang bersangkutan langsung. Kita yakin gak dia bisa berubah gitu-gitu? Ya makanya daripada berharap orang yang berubah, kau yang mempersiapkan diri gitu. Mempersiapkan diri untuk di KDRT. Makanya taekwondo gitu atau apa ya? Apa skill-skill yang Silat, karate, silat gulat. atau enggak deh sewa satpam di rumah. Apa ya? Kayak taekwondo sih yang bagus cewek. Itulah. Nggak harus karena KDRT juga kan, kepake juga di luar rumah karena stand up sering pulang malam segala macam. Betul. Nah iya benar udah taekwondo aja. Boleh ya dicoba. Di mana? Iya benar, nggak apa-apa. Aku juga mau taekwondo. Takut apa? KDRT istriku. Dia suka ini. Kalian nggak tahu ya, tapi istriku kalau misalkan kami motoran nih, selalu gini-gini tetekku. Dibikin geli gitu. Kenapa alasannya? Cewek gitu juga, gitu semua. Enggak. Istriku aja berarti ya. Gak tahu dia gonceng nih set gitu. Dari belakang tuh kayak gitu. Bikin geli biar jangan gitu. Biar ini kali jatuh bersama. Iya kocak. Tetel langsung ada musik Enggak backsound. lah. Senang aja usil gitu. Cubit, jambak gitu-gitulah. Memang KDRT ya. Makanya butuh taekwondo. Tapi enggak lah, enggak sampai ke situ. Bang Bonar mah enggak bakal kan kepikiran ke situ. Takut aku megang, enggak berani aku. Takut aku ngomong sama istriku. Bagus lah. Dia diam aja udah, apalagi sih? Apalagi salahku gitu udah. Karena itu tadi aku, jadi keluarga besar bapakku itu adik beradiknya yang cowok KDRT. Cowoknya? Iya adiknya bapakku yang cowok-cowok semua ke KDRT ke istrinya gitu lempar piring. Apa gitu ada adik bapakku yang paling kecil tuh dulu aku kan tinggal di kampung tinggal sama bareng mereka jadi aku lihat dengan mata kayak mana udah aku tuh ngelempar piring gitu omku ngelempar piring ke istrinya 3 bulan sampai akhirnya istrinya bisa nangkap. Kirain lapor polisi. Udah belajar aku dari kesalahan. Enggak tapi istrinya terlalu sayang sampai nggak berani lapor polisi. Itu bahaya tahu. Nah itu dia dibutakan cinta, tahu nggak? Toxic.
omku itu mulai kekerasan dalam rumah tangga dari punya anak kedua. Kekerasan terus, 7 sekarang anaknya. Jadi nggak ada yang kayak, Traumanya. itu nggak tahu lah. Terlalu cinta lah. Toxic positivity. Mungkin. Jadi berharap dia bisa berubah sampai Sepertinya. toto 7 Iya, aja. sepertinya. Itulah, jadi aku ngelihat kayak mana kekerasan itu berlangsung terus gitu. Terus aku takut gitu, kebawa sama aku, makanya kayak aware gitu. Apa ya yang harus kuhindari supaya tidak terjadi KDRT. Apa yang harus kulakukan biar aku gak temperamen gitu. Terus apalagi yang harus kuhindari dari pengalamanmu punya suami? Ngomong kasar. Kasar? Bukan kasar, kata kasar. Oh, Tapi kayak udah ngebentak lah, nada tinggi itu. ya benar-benar. Biasanya kita udah sakit hati. Nah tapi kan nada tinggi belum tentu marah. Iya, kayak Aku bingung ya, istriku kan orang Batak. Harusnya dia paham bahwa ngomongku nada tinggi bukan marah. semua itu, Batak begitu iya kan. karena Batak aja gitu. Cuman dia kadang nggak boleh gitu, jangan mentang-mentang Batak kok nadamu tinggi gitu. Tapi dia ngomong gitu nadanya tinggi juga. Jadi apa maksudnya? Ya udahlah gitu, nggak berani berdebat. Maksudnya jangan terlalu tinggi kayak vokalis Jamrut gitu Ya misalnya. kan nggak lagi ngeband juga saya juga mah. Rocker juga, masa gitu sih. Ya Karena itu dibentak tapi aku paham lah maksudnya. Jangan nunjukin emosi sih ya, marah gitu. Iya. Hmm. Kalau nggak tahu ya aku apa semua cewek kayak gini aku nggak tahu. Tapi kita tuh suka sama respect bukan suka. Kita akan respect sama laki-laki yang mengerti. Maksudnya kalau kita salah ditegurnya dengan yang cara menegur yang enak gitu. Nggak nada tinggi, nggak marah-marah. Kalau Bang Bonar negur istri kayak gimana? Misalkan dia salah. Kayaknya gak pernah salah sih. Kau yang Apa salah ya? terus ya. Ada sih misalkan, tapi nggak saat itu. Karena aku tahu tipikal istriku tuh yang kalau misalkan dia sedang melakukan kesalahan, menurutku kalau aku tegur langsung dia kan nggak akan terima. Dia akan merasa dikoreksi gitu. Jadi Tunggu besok. ikutin dulu tuh mainnya dia. Misalkan dia, aku kesal kali lah sama si ini gini. Aku akan ngikut gitu. Iya aku memang kesal juga sama dia tuh. Jadi aku iyakan dulu, kelang berapa jam atau berapa hari gitu. Aku obrolin lagi. Tapi gak bisa gitu tahu. Kita tuh sebenarnya salah gini-gini gitu. Sama yang paling penting ya, Apa? dekat dengan iman, keyakinan gitu. Kayak aku Kristen nih sama istriku, ya baca Alkitab kayak apa kayak gitu, gereja gitu. Kayaknya orang-orang yang KDRT yang cowok-cowok biasanya karena Imannya nggak kuat. kalau iman kuat mungkin kita nggak bisa menilai ya, tapi tidak menjalankan ajaran-ajaran Agamanya. agama yang dia imani gitu. Kayak misalnya, Nggak sholat. ya kalau Islam kan 5 kali sholat gitu. Mungkin Ya aku dia tahu nggak ini 5. sulit, aku juga paham 5 kali sholat. Tapi kan kalau dapat 5-5-nya bagus nih. Tapi 3 deh, minimal ada perubahan pasti dalam kau menghadapi masalah gitu. Sama baca-baca Al-Quran kalau dia Muslim, Alkitab kalau dia Kristen gitu. Aku percaya Kalau agnostik baca apa? Airpool lah. RPUL gitu biar pinter, minimal pinter. Ini apa? Kalau kau Kristen nih, kau tuh nggak harus mengultuskan pendeta gitu. Kau nggak harus dengerin satu pendeta aja terus gitu. Karena kalau kau percaya Kristen artinya kau percaya Yesus nih. Semua ucapan Yesus di Alkitab itu yang dibaca gitu. Ini Bukan, apa? bukan pendeta. Kristenisasi. Bukan, ini contoh. Ya kalau di Muslim berarti nggak harus ngikutin Ustadz satu satu. ustadz gitu, nggak tidak mengultuskan. Ini bukan anti atau apa ya, maksudnya Kita bisa cari yang semua kita ucapan nyaman. Rasul ada di Al-Quran kan. Iya. Berarti Al-Quran itu Ucapan Rasul itu Tuhan. sendiri lah gitu. Ya, Ucapan Tuhan. ya oke lah, ucapan Allah Bukan berarti. Rasul ya. Kalau Rasul ucapannya hadis. Itu berarti. Di Al-Quran ada ucapan Firman Tuhan. firman Tuhan, hadis ada Ucapan. si Rasul gitu kan, baginda Rasul gitu. Ya dua ini aja dibaca gitu. Jangan ngikut satu ustadz atau satu pemuka agama gitu loh. Yang benar udah bener yang dua itu, hadis sama ini gitu. Tapi kan terjemahannya tentu Perlu guru. ya perlu gitu. Tapi ditarik dari sisi positif aja gitu, maksudnya pasti ada lah yang perubahan gitu. Jangan
Kalau cuma nengok TikTok kau apa nggak emosi terus gitu. Itu sih menurutku ya. Iya. Kalau sebagai suami pengen lebih sabar, lebih bijak. Semuanya ada sih di kitab agama yang kita yakini masing-masing gitu. Ya semua agama pasti ada ajarannya lah untuk Pastilah, berumah tentang tangga. keluarga pasti ada. Sebelum nikah Muslim kan ada ini juga kan. Kayak dia kasih tahu apa ya? Aku nggak tahu sih di Muslim. Di Kristen istilahnya itu pranikah. Oh sama. Ada berarti kan? Nah itu. Ya agama tuh ngurus itu gitu. Iya betul. Berarti statementnya berarti kalau kita udah temperamen sering KDRT, berarti kita harus deketin diri lah. Iya, itu udah iblis semua isinya. Udah pasti iblis semua. Tapi kadang mereka yang pelaku KDRT itu tidak sadar loh bang. Kalau udah dikuasai iblis. Ya itu berarti iblisnya menang kan. Memang ya begitulah dunia. Ya itu. Tapi masih bisa lah untuk berubah ya orang-orang kayak gini. Pastilah, pasti bisa lah. Kan ada banyak tokoh-tokoh agama di entah di Al-Quran atau di Alkitab. Kalau di Kristen tuh kayak dulunya jahat berubah. Kalau di Kristen tuh ada Saul. Dulunya Saul dia jahat jadi Paulus. Kalau nggak salah, tolong dikoreksi kalau nggak salah. Saul ke Paul gitu kalau nggak salah. Saulus ke Paulus gitu kalau nggak salah. Oh kalau di Islam banyak kayak Ya, ya. Umar, Umar. sahabat Nabi. Oh tahu pernah dengar. Dulu suka Umar bin Khattab kan. Iya bunuh-bunuhin Nah orang. itu orang itu berubah gitu. Kenapa? Karena dekat dengan, kalau Umar dekat dengan Rasul berarti. Iya. Nah berubah gitu. Si Saul dekat dengan Tuhan gitu, berubah gitu. Itu bukti nyata udah gitu. Berarti kalau kita ngikutin nafsu, ego semua iblis menang nih udah. Iblis. Sama terkait ini deh, terkait finansial. Kalau kau nggak percaya sama sosok yang kau imani itu, kau kan selalu mikirin, aduh uang kayak mana ya, besok makan apa ya, apa yang harus dicari gitu. Gimana nambah uang lagi ya gitu. Jadi hidupmu itu sangat fokus nyari duitnya. Ibaratnya nyari berkatnya gitu. Padahal kalau yang kau cari adalah sumber berkatnya banyak gitu. Wih keren. Keren kan? Asli wah. Tapi masuk akal gak? Masuk akal. Ini ada mata air. Tapi kau fokus nyari airnya yang mengalir itu loh. Nampung terus gitu. Kenapa gak mata airnya aja yang kau deketin gitu. Biar airnya gak habis-habis gitu. Kira-kira. Asoy. Wes anjay. Tapi emang iya tahu bang, maksudnya kebanyakan orang miskin tuh tambah miskin karena dia fokusnya kerja tapi tidak ada hasilnya akhirnya. Iya. Karena dia nyari emang fokusnya ke uangnya. Iya, itu tuh gak akan cukup. Ini aduh aku lupa siapa yang ngomong. Kayaknya kakeknya temanku deh. Pokoknya dia bilang, kau ngapain sih nabung? Biar ada nanti masa tuaku cukup. Cukup itu perspektif. Bagiku air segini cukup, bagi orang lain enggak gitu. Cukup itu kita yang nentukan. Kalau cukup yang kau maksud adalah uang 1M. Ketika nyampe 1M itu nggak akan cukup lagi gitu. Jadi cukup itu kau yang nentuin gitu. Tapi jangan karena kayak gitu kita nggak nabung juga. Ya tentu itu kan jadinya kayak pembelaan atas rasa malas jadinya Iya. gitu. Tetap diusahakan tapi nggak yang ngoyo gitu. Nggak Jangan yang, sampai nggak makan sehari demi nabung gitu. Iya itu mah Aneh kan? kau berduit tapi nggak lapar ngapain apa. Ya intinya tetap dipersiapkan karena kan sekarang aduh ini ilmu itu aduh aku lupa lagi ayatnya. Intinya kita diajarkan untuk tetap berilmu kan. Tapi mengamalkan juga si ajaran-ajaran agama yang kita anut ini gitu. Ilmu kan termasuk ilmu keuangan finansial, ngatur keuangan, dana darurat segala macam. Itu tetap diterapkan gitu. Tapi bukan jadi fokus ngejar uangnya. Karena ilmu finansial itu kan ngatur uang sebenarnya. Bukan nyari, bukan memperkaya tapi nge-manage uangmu yang berapa yang kau dapat gitu. Supaya cukup gitu. Jadi bukan yang nyari uangnya terus gitu. Makanya setelah aku coba baca-baca Alkitab lah, kayak berdoa gitu-gitu, aku nggak yang panikan lagi, Mek. Oh sebelumnya panikan? Panikan, dulu tuh Takut nggak makan? kami setelah nikah di 3 bulan pertama, tabunganku cuma 4 juta, tabungan kami berdua. Digabungin udah? Oh enggak. Jadi uang istriku aku nggak pernah nyentuh, nggak pernah nanya. Tahu. Tapi aku ngasih uangku dan saat itu
4 juta cuman Setelah nikah. setelah nikah karena habis bayar uang nikah segala macam kan. Saat itu aku panik kali. Aduh kemana lagi aku harus nyari uang ya, apa jual sabu apa ya biar langsung banyak uang gitu-gitu. Sepanik itu gitu. Sampai akhirnya coba untuk berdoa segala macam baca. Tapi benar-benar mendekatkan biar nyaman aja ya biar tenang. Udah tuh nggak ada yang udahlah 4 juta 4 juta. Hari ini berarti hari ini aku punya 4 juta nggak apa yang kau takutkan gitu. Ya besok-besok lah itu. Orang burung aja dikasih makan sama Tuhan masa manusia enggak gitu-gitu. Seenggaknya mungkin nggak kaya tapi lebih tenang aja. Lagi nggak gusar gitu. Dan setelah itu ada aja rezeki mah. Nggak langsung kaya tapi hidup gitu. Ya udah apalagi yang dicari. Tapi jangan karena ada nih beberapa orang golongan laki-laki ya yang udah punya beras untuk hari ini, ya udah besok nggak usah, maksudnya nggak usah pikirin besok, ya besok ya gimana besok aja gitu. Tapi nggak boleh juga begitu, maksudnya kita karena udah berumah tangga, udah punya istri, kita harus mempersiapkan besok juga. Ya itu tadi ilmu tadi kan yang diatur ada gitu, makanya ilmunya tetap ada, usahanya tetap ada gitu. Tapi karena kau sudah berpasrah, minimal hatimu nggak gusar gitu, minimal ada ketenangan lah dalam diri gitu. Yang nggak boleh pasrah doang, nggak Ya ngapa-ngapain. nggak boleh lah. Udah pasrah aja, Tuhan juga ngasih rezeki sama siapapun gitu kan. Iya, Nggak boleh lah. Ya nggak kayak boleh gitu. Burung dikasih makan kan burungnya terbang juga nyari gitu, nggak yang tiba-tiba muncul. Kalau dipelihara dikasih. Ngurus analogi Mega udah bagus-bagus bangun. Kalau dipelihara kan dia nggak nyari lagi, nggak terbang banget, tinggal makan aja. Burung Raja Wali yang nggak ada pelihara gitulah. Dilurusin. Ya itulah intinya. Minimal nggak gusar gitu, nggak panik. Ini dari khotbah pendeta sih sebenarnya yang tadi yang kau jangan ngejar berkatnya doang. Kejar sumber berkatnya biar berkatnya nggak habis-habis gitu. Nah kadang orang mikir berkat itu cuman uang. Enggak juga, rezeki nggak cuman uang. Masih banyak yang lain. Ya kau bangun nih pagi masih hidup. Emang nggak rezeki napas itu? Gue nggak expect Bang Bonar bakal ngomong begini tahu. Iya. Pengalaman hidup bro. Minimal aku lebih tenang jadinya karena mikir itu. Nggak ada loh yang menjamin kau masih hidup besok. Minimal bersyukur untuk itulah. Untuk napas pertama yang kau tarik pas bangun gitu. Minimal itu aja. Tapi kalau orang yang bunuh diri nggak mati-mati, dia nggak berharap besok akan hidup. Bunuh diri itu. Semua agama pasti melarang namanya membunuh kan. Bunuh diri udah yang kau bunuh dirimu sendiri lagi. Aku nggak tahu sih ganjarannya apa ya. Nggak tahu itu dosa yang gimana tapi ya salah lah itu mah. Cuman kita nggak tanpa mengurangi rasa hormat ya ke korban gitu. Orang-orang seperti itu butuh support gitu. Cuman salah satu yang membuat kita lebih tenang itu tadi beragama, bertuhan gitulah. Bukan beragama, bertuhan. Ke apa ya? Ini aku belajarnya gini. Alkitab itu ini karena aku Kristen ya teman-teman. Kalau di Islam berarti Al-Quran gitu aja ya. Nggak usah dijelas-jelasnya. Di Buddha aku nggak tahu kitabnya apa itulah. Psikolog terbaik udah Alkitab. Kau baca itu aja tenang kau pasti. Kalau kau Muslim ya baca Al-Quran gitu. Pasti tenang. Tapi benar-benar yang kau cari ketenangan ya. Jangan cari baca Alkitab biar besok dapat uang 100 juta dari Tuhan gitu. Enggak dong, enggak bisa. Ya minimal tenang gitu. Itu psikolog terbaik dah. Gak usah bayar 250.000 ya untuk konsul. Gak perlu, berdoa aja udah. Gitu. Ada gitu-gitunya juga ya ternyata Ada. di Kristen, kayak baca Alkitab random tiba-tiba nemu ayat ini. Ya ada yang begitu. Tapi kalau aku lebih mencoba untuk baca dari awal. Dari Dihatamin berarti. Hatam, aku nggak ngerti konsep hatam ini. Dibaca hafal. semua. Enggak hafal, dibaca semua. Oh iya. Kalau hafal tuh hafiz. Ya itu berarti Kalau hatam. hatam udah dibaca semua. Ya itu sedang mencoba itu berarti aku lagi mencoba dari kitab pertamanya. Jadi biar tahu, mungkin nggak akan ingat semua kali ya. Tapi biar tahu sejarahnya gimana, terus pelajaran-pelajarannya apa aja gitu. Karena sebenarnya simpel aja. Di Al-Quran contohnya si Umar bin Khattab. Pasti ada Di hadis. sesuatu yang bisa kau pelajari dari kisah dia gitu kan. Berarti kesalahan dia jangan kau lakukan, yang dia lakukan benar kau ikutin gitu aja.
Di Kristen gitu juga, gitu aja sebenarnya. Biar lebih tenang aja. Asoy. Masih adalah kemungkinan buat orang untuk bisa berubah. Masih, pasti masih ada. Yang penting minta sama Sang Halik. Pengen diubahkan gitu. Oh ini nih, aku ada cerita favoritku tentang mukjizat. Apa. Jadi Aku kayak denger khotbah nih. enggak, ini bukan kristenisasi guys ya, tapi boleh kalian cari nama pendetanya Billy Lantang. Jadi si Pastor Billy ini, si pendeta Billy pernah berada di kondisi kanker stadium akhir. Sudah divonis akan mati dalam 1 bulan atau 3 bulan gitulah. Kemudian dia mendekatkan diri lah ke Tuhan, mulai baca Alkitab, berdoa segala macam. Sampai akhirnya divonis sembuh. Atau apa sih kalau kanker sembuh bahasanya atau apa gitulah ya. Pokoknya tidak ada lagi sel kanker itulah gitu. Hilang totonya aja. Iya gitulah. Tapi bagi dia mukjizat itu bukan si sembuh dari kankernya. Tapi Perubahan karakternya. Dia jadi karakter yang mencari Tuhan gitu. Itu yang dia anggap mukjizat. Sembuh itu bonusnya. Itu dengan adanya kanker itu dia semakin dekat dengan Tuhan. Nah itu dia. Jadi bisa bayangkan gak? Dia sembuh dari kanker. Tapi bagi dia itu gak mukjizat. Mukjizatnya adalah karakterku diubahkan. Aku lebih dekat, lebih pengen dekat dengan Tuhan gitu. Itu mukjizat sebenarnya bagi dia. Ya, aku dengar pendeta itu kayak, oh ini mindset yang berbeda gitu. Di saat banyak pendeta yang mukjizat sembuh dari kanker, sembuh dari apa gitu. Sampai kadang-kadang ada banyak ibadah, orang yang sakit datang ke KKR nih ibaratnya. KKR itu kebaktian, kebangunan rohani kalau nggak salah. Event besar lah, yang suka sembuh-sembuhin orang sakit. Iya, itu. iya. Sejak kapan dia bisa nyembuhin orang? Yang nyembuhin bukan dia. Dia cuma minta Tuhan nyembuhin orang yang datang kan. Kenapa nggak orang yang datang ini yang Langsung. minta gitu. Ya itu jadi sebenarnya ini Pastor Billy juga bilang, kau tuh nggak butuh pendeta untuk Minta kesembuhan. minta ke Tuhan, minta apapun. Hanya kita nih ibarat satu rumah kan baik konsepnya. Itu bapak kita gitu. Pendeta anggaplah abang kita. Kau ada, ya kau aja yang minta ke bapak. Kenapa harus dari abang gitu. Tapi kan kalau didoain lebih bagus. Itulah kira-kira yang makanya aku senang lagi ngikutin keimanan ini gitulah. Asoy. Ada mau kesana nggak arahnya? Mau jadi pendeta atau mau enggak. sekolah pendeta? Enggak berani aku. Itu terlalu ini. Tapi aku pengen someday lah ya, ini masih kepikiran mau bikin show tentang kekristenan. Wow. Aku pengen benerin mindset itu tadi. Kau tuh jangan mengkultuskan pendeta. Pendeta tuh oke, dia mendalami Alkitab. Tapi gimana pun dia cuma manusia. Dia bukan Tuhan. Dia bisa salah. Kalau kau misalkan Kristen ya. Kalau kau Kristen percaya Yesus. Yang kau ikuti Alkitab. Karena di Alkitab omongannya Yesus semua itu. Yesus yang ngomong langsung gitu. Tentang orang Kristen yang kalau ke gereja mintanya berkati bisnisku, berkati usahaku gitu-gitu. Maksudnya nih ya, hari 7, 6 hari kau kerja. Hari ke-7 kau minta yang kau kerjakan diberkati. Konsepnya di Kristen dalam konteks penciptaan, Allah itu menciptakan bumi dan segala isinya 6 hari. Hari ke-7 dia istirahat. Terus kau datang mengganggu istirahatnya Tuhan gitu kayak berkati bisnisku gitu. Tapi kan Tuhan senang kalau diminta kita berdoa ke Dia. Yang salah, bukan salah sih. Menurutku ya, yang lebih benar adalah kau datang ucapin terima kasih untuk 6 hari yang kau lewatin. Menurutku begitu. Bukan minta lagi untuk berkati lagi 6 hari belakang dan 6 hari ke depan. Iya, ya Allah kok kita kadang datang cuman untuk minta-minta terus ya. Kita Betul. jarang untuk berterima kasih. Kadang ya orang salah. Aku nggak tahu, tapi menurutku orang meminta ketika berdoa itu meminta, tapi sebenarnya bukan minta, hitungannya nyuruh. Kalau sekali minta kan. Kalau yang kau doakan berulang-ulang, itu kan udah nyuruh Tuhan itu.
Tapi kan Tuhan seneng kalau dimintain. Siapa yang tahu? Emang kita tahu? Nggak tahu kita. Memang Tuhan bilang mintalah. Mintalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Betul. Dia seneng dimintain. Yes, tapi kan yang paling pertama Terima kasih dulu. Iya itu maksudku. Kan dikasih hidup masa enggak? 6 hari kemarin lu udah Iya. kerja dengan lancar. Makasih dulu lah, jangan minta dulu yang lain gitu ya. Iya. Iya, Ini klise tapi menurutku sangat benar. Sebanyak apapun uang kau Iya, cari. tapi aku setuju. Sebanyak apa uang kau cari 6 hari itu. Kalau di hari ke-7 kau udah meninggal, 6 hari belakangan udah gak ada apa-apanya kan. Udah gak bisa diapa-apain gitu. Cuman legacy ke orang yang kau tinggalin. Gitu loh. Iya, tapi aku setuju kita suka lupa untuk ngucapin terima kasih atas yang udah terjadi. Betul. Kita selalu minta aja ya kan. Itu dia. Terima Jadi kasih. kru-kru semuanya, kalian harus bersyukur kepada Tuhan ya. Atas setiap nafas yang kalian bisa rasakan setiap pagi. Karena kalau tiba-tiba Anda meninggal, siapa yang ngedit ini? Ya kan? Gak ada yang Syukuri. Gak ada yang motong tadi bahaya yang tadi. Tayang aja ya jadi. Jangan. Ya. Kamu harus tetap hidup. Ya itulah. Terkait ke rumah tangga tadi, kenapa aku bisa setidaknya lebih sabar dari 4 Laki-laki. bulan belakangan. Sebenarnya bukan kompetisinya ke orang kan, ke diri sendiri. Ke diri sendiri di masa lalu. Karena itu sih aku coba untuk membaca terus mencari pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah yang punya mindset berbeda gitu. Aku tuh sering kalau gereja adalah di gereja di BSD. Aku juga suka ke gereja. Dulu. Ya gak apa-apa juga sih studi banding ya. Bukan studi banding, emang aku disekolahin sama tulangku. Oh ya udah berarti Jadi aku ikut ke gereja. ada konteks lah ya Iya. gitu. Jadi di gereja itu ketika mau persembahan ada istilahnya deklarasi persembahan. Mereka akan diri, semua jemaat diri, terus berbondong-bondong bersama-sama mengucapkan, aku percaya bisnisku dilancarkan, jodohku didekatkan, sakitku dipulihkan, bla 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 gitu. Yang mana menurutku itu nggak salah, tapi menurutku itu terlalu duniawi semua yang diminta gitu, bisnis lancar, jodoh segala macam gitu. Nah aku nggak pernah ikut deklarasi itu. Kenapa? Ya itu tadi mindsetnya. Duniawi. Aku hidup bangun pagi, hidup gitu. Kenapa nggak bilang makasih aja hari ini kita? Full bilang makasih aja di 2 jam ibadah ini gitu. Bersyukur, mengucap terima kasih gitu-gitu. Jadi nggak pernah yang minta duniawi gitu. Kalau dikasih berarti karena Tuhan percaya ke kita. Kalau enggak ya udah. Kayak misalnya nih, aku belum bisa nyetir mobil. Speechless. Aku belum bisa nyetir mobil. Masa aku datang berdoa Tuhan aku pengen mobil. Ya kau aja nggak bisa nyetir, ngapain kau kasih? Kan gitu kan. Artinya pantaskan dulu dirimu baru minta. Menurut saya begitu, tidak salah, silakan gitu. Tapi setuju. Ya itulah makanya aku lebih tenang, istriku pun begitu. Kayak ini dia liburan di Kambon. Oh tadi habis nganter Ya saudara. sebulan dia bakal di sana. Ya aku nggak apa-apa. Untuk apa kau nikah sama aku, tapi kau melepas kebahagiaanmu ketika belum sama aku gitu. Kan kita pengennya sama-sama bahagia. Ya udah kau liburan gitu, bahagia. Ya aku pun bahagia. Bahagia gak ada kau. Kau liburan aku bahagia. Enggak gitu lah. Ya itulah intinya gitu. Makanya Eda lihat ini Eda. keren ya. Ini setengah jam belakang full lagi ya. Ini. Terima kasih loh Bang Bonar udah mampir ke Dot. Aman dong, terima kasih Mega, semoga banyak banget nasihatnya. lancar ini kontennya, keren. Amin. Dan terima kasih Kristen Asosiasi. Enggak Kristen sih. Pokoknya tarik aja ke agama kalian Agama masing-masing kalian gitu. masing-masing. Karena sama ya benang merahnya mah. Iya, tapi Ya. aku speechless banget. Gak nyangka kalau Bang Bonar bakal ngebahas sedalam ini tentang religi gitu. Ya enggak dalam lah, setaunya aja. Tapi Sepengalaman. Dalam lah, termasuk dalam. Ya, amin. Iya. Terima kasih teman-teman.